Berikutnya kami persilahkan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI, untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih pimpinan sidang, izin kami mengawali. Ketut Budiawan, pimpinan sidang. Kami dari PHDI mohon maaf Ketua Umum Bapak Wisnu lagi ada di Bali. Jadi kami dari bidang dan sekretaris yang akan menyampaikan. Bapak, Ibu dan pimpinan sidang, sesuai dengan TOR yang kami peroleh, kami menyampaikan beberapa pokok permasalahan tentang ketersediaan, keterjangkauan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang kemudian diturunkan sesuai dengan pokok permasalahan yang 5, kemudian juga disambung dengan pokok pertanyaan dan tanggapan pemangku kepentingan atau masyarakat. Itulah yang akan kami sampaikan. Kami dari Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM dan Ketua Bidang Bapak Wayan di bidang pendidikan. Mungkin kami mulai dari yang pertama, pimpinan sidang tentang turunan dari pokok permasalahan ketersediaan, keterjangkauan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan. Kita awali dari klasterisasi dan item-item pembiayaan. Kami memiliki tanggapan dari hasil diskusi kami dengan pengurus bahwa yang pertama, memang perlu dilakukan kajian ulang terkait kesesuaian klasterisasi dan item-item pembiayaan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Karena apa? Karena memang pemerintah daerah hampir lepas terutama kepada pendidikan-pendidikan swasta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, klasterisasi pendidikan di perguruan tinggi swasta sampai saat ini memang berada di bawah klasterisasi binaan, apalagi umat Hindu, Pak Pimpinan Sidang. Kemudian sehingga perguruan tinggi swasta perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan pembiayaan pendidikan. Jadi antara ada dan tidak ada untuk di pendidikan kami, Pak Pimpinan Sidang. Kemudian yang kedua terkait dengan skema atau formulasi penetapan standar biaya, apakah PTNBH, PTNBLU, PTN Satker, serta PTS, bahwa Kemendikbudristek hendaknya melakukan penyusunan standar-standar pembiayaan operasional jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta, selanjutnya diajukan ke Kementerian Keuangan sehingga menjadi satu kesatuan dalam standar biaya masukan. Karena bagaimanapun juga sebenarnya negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan. Jadi bukan hanya negeri memiliki fokus pemerintah, tetapi juga swasta sebaiknya menjadi perhatian itu. Kemudian yang kedua, detailnya standar-standar pembiayaan pendidikan akan mempermudah perencanaan dan pengalokasian bantuan dana pendidikan negeri maupun swasta. Kemudian yang ketiga, para pemangku kepentingan pendidikan belum mendapatkan informasi mengenai kemampuan keuangan negara tentang wajib belajar 12 tahun. Kami memiliki pandangan dari hasil pertemuan kami dengan pengurus. Yang pertama, Kemendikbudristek perlu mensosialisasikan secara lebih masif tentang kemampuan keuangan negara untuk pemenuhan kebutuhan akses pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun, khususnya sekolah-sekolah swasta yang tergolong klaster binaan untuk memperoleh layanan pendidikan. Jadi kami fokus pada klaster binaan yang swasta sehingga mereka mendapatkan hampir mungkin tidak sepenuhnya tetapi mendekati apa yang menjadi kebutuhan sekolah-sekolah swasta. Kemudian yang keempat tentang pemerintah daerah, ini yang kami katakan di awal hampir tidak tersentuh, terutama kami yang di swasta. Meskipun kemampuan pemerintah daerah yang beragam, namun sesuai dengan pasal 49 ayat 1 bahwa pemerintah daerah juga punya tanggung jawab terhadap pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
bahwa pemerintah daerah juga wajib untuk memenuhi 20% anggaran, maka sebaiknya mungkin ada seperti apa solusinya terhadap pemerintah daerah ini agar wajib belajar 12 tahun juga untuk khususnya swasta, pemerintah daerah memiliki peran fungsi pendidikannya. Kemudian masih banyak juga keluhan dari sekolah-sekolah terkait dengan keterbukaan anggaran pendidikan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga masih ada sekolah-sekolah yang tergolong klaster binaan belum mendapatkan sama sekali bantuan pembiayaan pendidikan sesuai dengan kewajiban pemerintah daerah. Itu kemudian yang kelima, terkait dengan skema perencanaan, belum adanya skema perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan program bantuan pendidikan yang mudah dipahami, sebaiknya Kemendikbudristek perlu membuat skema perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan program bantuan pendidikan yang lebih mudah dipahami, kemudian dilaksanakan dan sekaligus disosialisasikan secara masif kepada para pemangku kepentingan pendidikan, sehingga mengurangi resiko menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Ini yang sering terjadi di bawah. Kemudian terkait dengan pertanyaan dan tanggapan pemangku kepentingan masyarakat, kami mohon Pak Wayan Jondro bisa memberikan penekanan sehingga pada akhir pandangan kami juga Pak Wayan yang akan memberikan kesimpulan. Demikian pimpinan sidang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.